Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit mengupas tentang seputar perbedaan pendapat dalam masalah dua hal tentang rokok dan paha. Tentu ini penjelasannya tidak bisa terlalu panjang, tapi kita akan mengisyaratkan saja karena kalau dijelaskan secara detail akan menjadikan video ini sangat panjang sekali. Tapi insya Allah isyarat ini sudah mencukupi. Kita akan lebih terfokus kepada masalah perbedaan pendapatnya, bukan kemudian membahas dan menjelaskan masing-masing pendapat dan argumentasi mereka serta mana yang paling kuat di antara pendapat-pendapat itu nanti mungkin lain waktu. Jadi begini, kalau saat ini mungkin ada seseorang yang viral karena dia seorang dai, kemudian kedapatan merokok serta terlihat pahanya. Ini sebenarnya kalau kita paham secara bagus, secara baik masalah usul fikih, dan kita sedari awal memang ditarbiyah untuk memahami masalah khilafiyah ijtihadiyah sesuai dengan jalan ahlu sunnati wal jamaah serta adab-adabnya, mungkin tidak akan terjadi kegaduhan yang begitu besar ya di kalangan kaum muslimin saat ini. Begini, masalah rokok itu sudah jelas termasuk masalah khilafiyah ijtihadiyah. Tidak ada seorang pun yang mampu mengingkari itu, dan ini khilafnya khilaf mu'tabar. Khilafnya adalah khilaf yang diperhitungkan di sisi para ulama. Ada tiga pendapat. Yang pertama mengharamkan, yang kedua memakruhkan, dan yang ketiga adalah membolehkan. Ini tiga pendapat itu fakta ya, nggak bisa ditolak oleh siapapun. Yang mengharamkan ada, yang membolehkan juga ada, yang memakruhkan juga ada. Silahkan baca sendiri di kitab-kitab para ulama kita sejak zaman dulu yang membahas masalah ini, itu belasan bahkan puluhan ya. Saya kira saya pernah mendapati lebih di atas 20 kitab khusus membahas masalah rokok. Kalau belum baca itu jangan banyak komentar dalam masalah seperti ini. Jadi itu masalah khilafiyah ijtihadiyah ya. Yang mengharamkan banyak, seperti misalkan Al-Imam Al-Masiri, Al-Hanafi, Ibrahim Al-Laqqani, Al-Maliki dan lain sebagainya ya. Kalau dari Syafi'iyah, Ibnu Allan Asy-Syafi'i, Syekh Nawawi Al-Bantani dan lain sebagainya. Ya, ini yang mengharamkan. Yang membolehkan juga banyak. Dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Seperti Imam Abdul Ghani An-Nabulsi Al-Hanafi, Nuruddin Al-Ajhuri Al-Maliki dan lain sebagainya. Dari Syafi'iyah juga ada. Ya, Asy-Syabra Malisi Asy-Syafi'i, kemudian Al-Halabi Asy-Syafi'i dan lain sebagainya. Kemudian yang memakruhkan juga ada. Yang memakruhkan seperti Imam Ibnu Abidin Al-Hanafi, Yusuf As-Safati Al-Maliki, Asy-Syarwani Asy-Syafi'i, Asy-Syarqawi, Al-Buhuti Al-Hambali dan lain sebagainya. Itu fakta di lapangan yang terdokumentasi dengan baik di kitab-kitab para ulama kita. Jadi ini masalahnya khilafiyah ijtihadiyah. Kalau sudah khilafiyah ijtihadiyah ya harus disikapi dengan lapang dada, karena nggak bisa kita kemudian memaksakan pendapat kita. Ini biasanya yang ikut pendapat haram ini terlalu memaksakan diri, memaksakan pendapatnya untuk semua kalangan kaum muslimin. Jadi seakan-akan itu tidak membuka ruang untuk berbeda pendapat. Orang-orang seperti ini memang seperti itu kadang-kadang. Ya, mereka meyakini haram silahkan, boleh, karena memang ada ulama yang mengharamkan. Tapi ingat, tidak hanya haram, tapi ada yang membolehkan dan ada yang memakruhkan. Dan kesemuanya, yang mengharamkan, yang memakruhkan, dan membolehkan sekalipun, itu semuanya adalah pendapat para ulama mu'tabar. Mereka punya argumentasi, punya dalil yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi jangan buru-buru ini ya. Karakter sebagian orang itu kalau sudah memilih pendapat yang haram, itu seakan-akan itu kebenaran absolut ya. Padahal itu ijtihadiyah yang memang ada peluang untuk benar dan salah. Kemudian kalau begitu, kemudian ditambah dengan menuduh para ulama yang berbeda itu dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji sekali. Yaitu ahli hisab ya, orang karena perokok dan sebagainya itu mengikuti hawa nafsu dan seterusnya.
Ini tuduhan yang sangat berat sekali nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu suudzon bil ulama, buruk sangka pada ulama yang akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Allah Subhanahu wa taala menyatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka dia akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dibuat akan dibinasakan, akan dihancurkan orang-orang seperti ini karena telah mengganggu, mencederai, memusuhi para kekasih Allah. Siapa kekasih Allah itu? Al-ulama, karena al-ulama itu warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Jadi kalau mau ikut yang haram silahkan, tapi nggak usah menuduh yang lain, para ulama itu dengan tuduhan-tuduhan yang sangat keji sekali, na'udzubillah min dzalik. Ya sisanya tinggal menghormati. Ya, yang lain juga begitu, yang makruh mengikuti makruh, yang mubah juga silahkan menghormati yang haram juga menghormati yang makruh dan mubah. Seperti itu selesai masalahnya. Ya, tidak perlu memaksakan pendapat. Ya, layan bagi lil faqih yahmilan nas ala madhabi. Nggak boleh seorang faqih itu memaksakan pendapatnya kepada semua manusia. Nggak boleh. Itu masalah istihadiyah. Masalah istihadiyah kayak membahas masalah akidah saja. Ya, semuanya dihabisi, disalahkan, disesatkan gara-gara itu. Perlu diketahui ya, disclaimer, saya nggak pernah merokok dan saya tidak merokok. Saya juga tidak pernah menganjurkan orang merokok. Yang saya ikuti pendapat makruh, dan saya nggak pernah jualan rokok. Saya nggak pernah di-endorse oleh pabrik rokok. Saya orang merdeka. Tapi ini masalah, kita bicara seperti ini masalah ilmiah, nggak ada sangkut pautnya dengan untung rugi, kawan lawan, ataupun masalah rokok atau bukan rokok atau lain sebagainya. Nggak ada itu. Bahkan di sini, di kasus ini orang yang saat ini dihujat, ya, mereka itu sebenarnya dari kelompok mereka sendiri. Jadi intern kelompok saya saling hujat dengan masalah-masalah seperti ini. Kenapa? Karena tidak terbiasa sejak awal untuk dididik, ditarbiyah dengan masalah khilafiyah, istihadiyah dan adab-adabnya. Begitu. Sehingga berlaku berlebihan, dan itu zalim, tentu zalim itu. Karena harusnya menghormati, tapi dicaci maki, dihinakan, dihujat dan lain sebagainya. Ya. Jadi mari kita berusaha menahan diri dari masalah-masalah seperti ini. Ya. Kita hormati, kita hargai. Itu pendapat nggak bisa dipaksakan. Tidak boleh ada pengingkaran juga. Jadi masalah rokok itu khilafiyahnya seperti masalah lain, masalah kunut, masalah yang lain-lainnya sama itu, sama. Ya. Toh kalian, ini tambahan saja ya. Kalian yang mengharamkan rokok itu, tahu nggak? Kalian mengharamkan rokok itu hanya pakai dalil umum, karena memang nggak ada dalil spesifik yang mengharamkan rokok dari Al-Quran, hadis itu nggak ada. Rokok itu haram, rokok itu dilarang, nggak ada. Dalam Quran wal hadis sampai kiamat nggak akan ketemu. Kalian hanya memakai dalil-dalil umum tentang madarat, tentang mudarat, tentang masalah larangan menjeburkan dalam kebinasaan dan seterusnya. Itu dalil umum, Pak. Nggak ada dalil spesifik. Ini saya mau tambahan faedah bahwasanya kadang-kadang kalian itu nggak konsisten. Di satu sisi kalian memakai dalil umum untuk menetapkan kesimpulan hukum kalian, tapi di sisi lain kalau ada kaum muslimin yang pakai dalil umum untuk menetapkan satu amaliyah tertentu yang mereka amalkan, kalian tolak dengan alasan tidak ada dalilnya dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Misalkan kaum muslimin mengadakan peringatan Maulid Nabi dengan dalil-dalil umum, kalian tolak kan? Tapi kalau pas menghukumi rokok haram, kalian ingin dibenarkan, padahal yang dipakai juga dalil umum. Hanya tambahan saja. Inkonsisten mereka begitu, seperti itu. Kemudian kalau masalah paha itu juga ada beda pendapat. Itu juga masalah khilafiyah istihadiyah. Memang mayoritas ulama ya, Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah itu berpendapat paha itu aurat. Tetapi ada sebagian pendapat lain juga, yaitu mazhab Ahmad bin Hanbal. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwasanya paha itu bukan aurat. Ya, paha itu bukan aurat. Itu berarti masalah khilafiyah istihadiyah. Ya, bukan masalah yang kesepakatan ulama atau masalah usul ya, masalah pokok agama atau masalah akidah, bukan. Itu masalah ringan. Ya, kita tidak tahu kalau ternyata si orang itu
Ternyata apa? Ternyata memang meyakini paha bukan aurat, ya bukan, tidak boleh kita paksakan untuk harus menjadi aurat. Kalau menurut kita aurat ya tidak ada masalah. Jadi terbukti ya dua masalah itu, masalah khilafiyah istihadiyah, dan saya garis bawahi di sini bahwa seorang yang meyakini sesuatu itu ya halal, atau dia meyakini mengikuti pendapat yang ulama yang dia yakini halal atau boleh, dan dia melakukan hal itu, maka itu tidak boleh diingkari, tidak boleh dicerca, tidak boleh dicaci maki, ya. Seperti itu, ya. Inilah saya bawakan ucapan ulama kalian, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, dalam beberapa kitabnya, di antara Syarhu Al-Aqidah As-Safariniyah. Beliau mengatakan, wa kadzalika idza ra'ayna rajulan yashrabud dukhan wa huwa yara bidalilin syar'iyyin annahu halal fala yajibu anunkira alaihi ma dumna na'lamu annahu yaqul innahu halal, ya innahu halal li ana hadza fi majalun lil istihad. Demikian pula kalau kita melihat ada seorang ngerokok dan orang ini berpandangan dengan dalil syar'i bahwasanya itu halal menurut dia atau keyakinannya, maka tidak wajib kita ingkari. Fala yajibu anungkira alaih, tidak wajib kita ingkari selama kita tahu bahwa dia itu meyakini itu halal. Kenapa? Karena ini merupakan sesuatu yang fihi majalun lil istihad, ada sesuatu yang di dalamnya itu ruang untuk beristihad para ulama, maka terjadi perbedaan pendapat. Itu dalam Aqidah As-Safariniyah jilid 1 halaman 697. Bisa dicek di sana. Kita bicara pakai data, berbasis data. Bukan ngomong seenak perut kita, tapi kita berbicara dengan argumentasi, dengan data. Itu contoh ya. Jadi kalau termasuk paha, kalau dia meyakini paha bukan aurat, ya jangan diingkari. Perhatikan, fala yajibu anungkira alaihi. Kalau sekedar saran boleh. Kita berkata kepada teman kita, nggak usah ngerokok karena ini begini. Ya boleh, itu kan saran, tapi itu bukan pengingkaran, itu saran. Saran itu nggak bisa dipaksakan. Kalau dia tetap merokok, ya biarkan saja. Dia melakukan sesuatu yang dia yakini halal. Ya, termasuk misalkan ada seorang muslimah meyakini muka itu bukan aurat, kemudian dia tidak pakai cadar, apakah salah? Tidak salah. Ya, kalau ada seorang kemudian menyalahkan orang wanita yang tidak pakai cadar karena meyakini cadar tidak wajib, muka bukan aurat, itu yang keliru malahan. Jadi ini perlu dicamkan ya, perlu dipahami. Hal-hal seperti ini ya dipahami itu sebelum kita berbicara, sebelum kita melakukan komentar, sebelum kita menghakimi seseorang, ya. Jadi seperti itu jamaah sekalian, ya. Kita ini harus semakin pintar, dan ini bukti bahwa kita ya dalam kasus ini, saya itu tidak ikutan menghujat oknum ini ya, seseorang ini yang kedapatan ngerokok dan pakai celana pendek itu, karena urusan kita itu bukan urusan permusuhan, ya. Kalau benar ya kita bela, kalau memang tidak pantas dihujat ya kita bela, sekalipun itu dari golongan sebelah. Karena kalau kita mengkritik golongan sebelah itu ya bukan karena nafsu, bukan karena kebencian atau dendam, karena memang ada hal yang perlu diluruskan saja. Kalau nggak ada ya kita bela, ya tidak akan kita kritik. Misalkan kelompok sebelah rajin sholat berjamaah ke masjid, ya itu bagus, harus kita akui itu hal bagus, hal yang memang harus disupport. Bukan karena dianggap musuh jadi sesuatu yang benar jadi salah, salah jadi benar, nggak boleh seperti itu. Ini bukti bahwa kita tidak pernah memusuhi seorang muslim pun, tapi kita kadang mengkritik itu untuk meluruskan sebagai bagian kewajiban al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar saja, tidak lebih daripada itu. Kita tidak punya keuntungan apapun dari hal ini. Ya, semoga keterangan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.